Xiaomi sedang bersiap untuk meluncurkan perangkat andalannya yang dijuluki series Redmi K50. Series K50 dikabarkan akan debut dengan 4 perangkat: Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus, dan Redmi K50 Gaming. Masing-masing ditenagai oleh Dimensity 8000, Snapdragon 870, Dimensity 9000, dan Snapdragon 8 Gen 1. Dan sekarang laporan baru dari GSM Arena telah mengungkapkan bahwa Redmi K50 Pro Plus akan dirilis setelah edisi K50 Gaming. Lu Weibing, ketua umum Redmi Global melalui Weibo, ingat Weibo ya bukan Weibo, menginformasikan bahwa perusahaan siap untuk meluncurkan lini perangkat andalan berikutnya. Dan di bawah posting blognya, seorang pengguna Weibo bertanya kapan perusahaan akan merilis varian Dimensity 9000. Yang dijawab Lu Weibing bahwa itu akan dirilis sedikit lebih lambat dari Snapdragon 8 Gen 1. Kebocoran baru-baru ini telah mengungkapkan bahwa Redmi K50 Gaming Edition akan datang dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Sementara Redmi K50 Pro Plus akan menampilkan MediaTek Dimensity 9000 SoC yang belum dirilis. Berdasarkan poster promosi perilisan Redmi K50 Gaming Edition, Xiaomi menghadirkan slogan flagship berdarah dingin. Kemungkinan slogan tersebut bermaksud menjelaskan bahwa Redmi K50 Gaming Edition akan memiliki spesifikasi layaknya HP flagship. Selain itu, kata-kata berdarah dingin bisa jadi merujuk ke sistem pendingin Redmi K50 series yang menjadi salah satu keunggulan smartphone ini. Menurut gambar yang disampaikan perusahaan melalui situs forum Weibo, Redmi K50 Gaming Edition dan merek mobil Mercedes-AMG dalam berita gadget terkini telah mencapai kerjasama eksklusif dan akan memiliki lambangnya di bagian belakang smartphone dalam edisi khusus. Redmi K50 Gaming Edition juga melanjutkan Redmi K40 Gaming Edition yang disempurnakan dari desain kunci bahu fisik yang sangat terkenal, menggunakan desain mengambang magnetik yang saat tidak bermain game dapat disembunyikan. Jika masuk pasar global, smartphone Redmi K50 Gaming Edition akan diberi nama Poco F4 GT. Sama seperti Poco F3 GT yang mempunyai nama Redmi K40 Gaming di China. Oke, mungkin gak usah banyak bacot, karena saya tahu kalian pasti pengen tahu langsung ke spesifikasinya. Berikut ini adalah spesifikasi dan harga lengkap dari Poco F4 GTC Flagship Killer. Dua hal yang bisa dikompromikan oleh Xiaomi pada Poco F4 GT ialah aspek desain dan kamera. Dari segi desain, smartphone ini mengemas desain tipikal smartphone gaming dengan layar datar dan sensor sidik jari di samping bodi. Desain Poco F4 GT sedikit lebih mirip dengan Poco F3 GT. Dot display dengan bezel layar yang lumayan tipis dan punch hole kecil untuk kamera depan di atas bagian tengah. Sedangkan kamera belakangnya mengadopsi desain yang bisa menyala masih sama seperti pendahulunya Poco F3 GT. Bagian depan juga sudah diproteksi Gorilla Glass Victus. Tersedia dalam warna abu-abu dan biru yang tampil lebih unik dan menonjol seperti yang ada di gambar ini. Bagian layar ini adalah salah satu nilai jual utama Poco F4 GT. Layar 6,67 inch yang sangat terang diklaim mencapai 1300 nits. Warna yang ditampilkan menawan dan perlu diingat ini adalah panel Super AMOLED 2K yang punya refresh rate 144 Hz. Alhasil animasi yang ditampilkan di layar terasa sangat mulus. Selain menghasilkan warna-warna yang menawan, layar ini juga sangat responsif untuk bermain game, karena punya touch sampling rate 360 Hz. Performa adalah bagian yang jadi jualan utama Poco F4 GT. Bagaimana performa Snapdragon 8 Gen 1 yang jadi otak HP ini? Seperti yang gembar-gemborkan. Performa dari smartphone ini sangat kencang, skor Antutunya pun mentok sampai 1 juta. Tapi menurut reviewer gadget luar negeri, performa Snapdragon 8 Gen 1 masih kalah dengan Dimensity 9000. Bisa dibilang ini adalah chip Qualcomm yang terkencang pertama atau kita bisa bilang tier paling atas. Sementara di penggunaan sehari-hari dan juga saat dipakai bermain game berat, hampir tak terasa perbedaannya. Bahkan jaringan 5G pun juga didukung oleh chip ini, meski saat ini memang belum ada jaringan 5G yang tersedia di Indonesia. Performanya ini juga didukung penggunaan chip storage yang kencang, yaitu UFS 3.1 dengan internal 128 dan 256 GB. Sementara untuk memori RAM-nya berjenis LPDDR5 dengan kapasitas RAM 8 dan 12 GB, yang menurut kami RAM smartphone ini lebih dari cukup.
Hanya saja belum ada slot kartu SD yang sebenarnya berperan penting sebagai pendukung ekspansi terhadap kebutuhan ruang penyimpanannya. Kamera memang bukan salah satu sektor yang ditonjolkan di HP Poco, begitu juga di Poco F4 GT. Namun bukan berarti kualitas kameranya jelek, melainkan setara dengan HP lain di kelas harga segini. Masing-masing lensa memiliki kekuatan sensor kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan kamera gimmick makro 2 megapiksel, yang saling terintegrasi guna mendapatkan hasil bidikan objek foto yang menawan. Apalagi kamera pada HP Poco F4 GT ini telah disokong oleh kemampuan 8K, sebagai salah satu kemampuan perekaman videonya dengan fitur GyroIS, untuk mendukung akses stabilizer ketika sedang membidik atau merekam video. Di samping itu, tak lupa pula bahwa kamera dari Poco F4 GT ini juga turut menyertakan satu kamera depan. Kamera depan ini memiliki kemampuan resolusi 16 megapiksel, yang tentunya sangat ampuh dan cocok dalam menjamin kebutuhan foto selfie yang hasilnya begitu memuaskan. Tapi sayang beribu sayang, smartphone ini tidak dibekali fitur OIS. Entah kenapa, Xiaomi jarang banget menanamkan fitur OIS di smartphone mereka. Di sisi lain, kini kami juga akan turut membahas bagaimana akses konektivitas yang diusung pada spesifikasi Poco F4 GT. Tak lupa bahwa Poco F4 GT pun juga telah turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat yang sangat fungsional, seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, trigger gaming pendingin liquid cool, link infrared blaster, USB Type-C, dan USB on the go. Di sisi lain yang disayangkan bahwa Poco F4 GT belum disokong oleh fitur-fitur pendukung yang umumnya disematkan pada HP keluaran lama, seperti lubang audio jack 3,5 mm. Kemudian menginjak pada bagian lain, kini waktunya kami membahas sektor baterai yang diusung oleh spesifikasi Poco F4 GT. Baterai pada Poco F4 GT ini telah disokong oleh kapasitas daya sebesar 4700 mAh pengisian daya cepat 120 Watt, yang mampu mengisi daya 100% dalam waktu 15 menit saja. Jika berbicara pengisi daya cepat 120 Watt, saya jadi keinget dengan Redmi Note 11 Pro Plus. Sayangnya smartphone ini tidak masuk ke tanah air, yang ke Indonesia cuma Redmi Note 11 Pro 5G doang. Setelah mengenal bagaimana spek dan fiturnya, kini kami akan membahas terkait soal harga Poco F4 GT terbaru. Buat yang belum tahu, smartphone ini akan dirilis ke China pada 16 Februari 2022 mendatang. Berbicara soal harga, smartphone ini dihargai sekitar 3.499 yuan China, atau kita rupiahkan sekitar 7,9 jutaan rupiah aja. Gimana, cukup murah kan? Murah bagi para sultan maksudnya. Berbicara tanggal rilis ke Indonesia, belum ada tanda-tanda kapan smartphone ini akan dirilis ke Indonesia. Tapi menurut yang sudah-sudah, smartphone ini selalu datang ke negara India terlebih dahulu. Pasar Asia Tenggara selalu dianaktirikan oleh Xiaomi. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.